Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi pada mata kuliah Adab Mufasir yang diampu oleh dosen Dr. Mukhlid Siddiqi MAG. Baiklah, insya Allah saya akan menyampaikan apa itu tafsir dan mufasir. Tafsir memiliki dua definisi. Yang pertama, definisi secara bahasa. Tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata fassara yufassiru tafsiron, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya yaitu penjelasan, keterangan, atau penguraian. Sedangkan tafsir secara istilah yaitu menjelaskan atau menguraikan sesuatu yang bersifat abstrak. Dan tafsir itu memiliki banyak metode, tidak hanya satu metode, seperti metode tafsir Jalalain, tafsir Birra'i. Tafsir menurut Ibnu Hibban juga bisa diartikan yaitu sebagai ilmu yang membahas tentang bagaimana cara pembacaan lafaz Al-Quran, yaitu ilmu qiraat, ilmu bahasa Arab, ilmu bayan, ilmu i'rab, dan ilmu badi. Awal mula munculnya tafsir yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama diturunkan Al-Quran, kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat dan menafsirkan ayat-ayat yang sulit dimengerti dengan metode global atau metode ijmali. Tafsir juga mencakup banyak hal, membahas juga tentang asbabun nuzul, makna tafsir, baik bisa ditafsirkan dari Al-Quran ke Al-Quran atau dari Al-Quran, dari hadis ke Al-Quran. Jadi tafsir itu tidak hanya menafsirkan satu ayat saja, tapi asbabun nuzulnya, apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Karena tafsir ini ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tentunya di zaman sekarang tafsir memiliki beberapa perbedaan. Contohnya itu seperti perbedaan dalam metode tafsir. Di zaman Rasulullah, tafsirnya masih menggunakan tafsir ijmali. Dan di zaman sekarang memiliki metode-metode lain seperti tafsir Birra'i, yaitu menggunakan pikiran, tafsir bil ma'sur, atau yang lainnya. Perbedaan juga terdapat dalam syarat-syarat mufasir atau adab mufasir. Selanjutnya yaitu mufasir. Apa itu mufasir? Kan sebelumnya kita sudah membahas tafsir ya. Tafsir itu menguraikan, sedangkan mufasir adalah orang yang menguraikan atau orang yang menafsirkan Al-Quran. Mufasir itu dari wazan fa'il, wazan fassara yufassiru tafsiran, diambil wazan fa'ilnya mufasir atau mufasir. Mufasir itu memiliki syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh para mufasir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak hanya sekedar menafsirkan, tapi harus memiliki kewajiban atau memenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Syarat seorang mufasir tentunya harus memiliki, memahami, dan mengaplikasikan ilmu-ilmu seperti ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya, ilmu hadis, ilmu ushul fiqh, ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu qiraat, dan yang lainnya. Karena menafsirkan Al-Quran itu tidak hanya sekedar mengartikan atau menerjemahkan, tapi juga menguraikan apa yang terkandung dalam satu ayat tersebut atau suatu ayat tersebut. Dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka belum boleh dikatakan seorang mufasir. Karena jika misalkan nih ada satu syarat yang tidak terpenuhi, seperti belum memiliki atau belum terlalu memahami dalam ilmu bahasa Arab, tentunya tidak akan bisa karena Al-Quran itu dari bahasa Arab kan. Jadi kita harus benar-benar memahami
tentang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwunya atau ilmu balaghahnya atau ilmu yang lainnya. Karena jika kita salah menafsirkan, maka akan salah juga artinya. Harus benar-benar memahami tentang ilmu tersebut. Tidak hanya ilmu bahasa Arab, tapi ilmu yang lainnya juga. Selain harus memiliki syarat-syarat tersebut, seorang mufasir harus memiliki adab-adab tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu, memiliki niat yang baik, seperti jika dia menafsirkan Al-Quran ini, dia harus memiliki niat yang baik lillahi ta'ala. Jika tidak, itu tidak memasuki seorang adab mufasir. Karena seorang mufasir itu menafsirkan Al-Quran. Al-Quran kan mulia. Jadi kita harus memiliki akidah yang baik, manhaj yang benar, terus memiliki akhlak yang baik juga tentunya. Terus abis itu memiliki niat yang lurus, berpegang teguh kepada agama Islam, tawadu, bersikap tenang, serta mendahulukan orang yang lebih utama. Jadi misalkan ada seorang mufasir yang baru hadir di zaman sekarang ini, tapi dia itu harus memiliki sifat yang harus mendahului para mufasir sebelumnya, yang mungkin lebih utama, lebih unggul, dan lebih baik. Seperti itu. Jadi tidak boleh sombong dalam menafsirkan Al-Quran, karena itu akan sangat berpengaruh. Kan sombong itu sangat tidak mencerminkan seorang penghafal Al-Quran. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat sombong dalam menafsirkan Al-Quran. Harus mendahului orang-orang yang lebih utama dan yang lebih dulu dalam menafsirkan Al-Quran. Saat kami diskusi di kelas, pernah ada pertanyaan, jika seorang mufasir ini tidak memenuhi salah satu syaratnya, atau dia memiliki sifat sombong, seperti dia merasa ilmu yang dia punya ini cukup untuk menafsirkan, dan dia meremehkan seorang mufasir yang lebih dulu, yang lebih unggul, dia meremehkan atau dia tuh seperti sombong pada dirinya sendiri. Apakah itu bisa disebut seorang mufasir? Tentunya berbeda pendapat ya, dan itu kembali kepada diri kita sendiri. Dalam istilah seperti buah semangka, namanya semangka, tapi tentunya tidak semuanya sempurna berwarna merah dan kulitnya berwarna hijau. Tentunya ada busuk-busuk sedikit. Nah, seperti itu juga seorang mufasir. Tidak semuanya yang sempurna, tapi kita bisa mengambil ilmu beliau yang telah menafsirkan jika ilmunya sangat Masya Allah gitu, untuk ilmunya tidak sesat, istilahnya seperti itu ya. Setelah itu kita bisa mengambil ilmu beliau, namun jangan mengikuti adab beliau yang memiliki sifat yang kurang baik itu. Dalam diskusi di kelas juga pernah ada pertanyaan, apakah seorang mufasir itu harus hafal Al-Quran 30 juz? Dan hasil diskusi kami itu dalam seorang mufasir atau pendapat ulama, kalau nggak salah namanya itu Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, salah satu syarat mufasir yang beliau katakan yaitu hafal Al-Quran. Tentunya karena kita itu menafsirkan Al-Quran dan harus memiliki ilmu-ilmu yang harus kita miliki, harus memahami dan mendalaminya, tentunya kita juga harus hafal Al-Quran. Karena tidak akan sempurna jika kita tidak menghafal Al-Quran. Karena kan kita menafsirkan Al-Quran, jadi harus juga hafal Al-Quran. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita tentang tafsir dan mufasir. Dari kesimpulannya itu, tafsir itu penguraian dan mufasir adalah seseorang yang menafsirkan atau menguraikan suatu ayat atau kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan materi. Syukran hal ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa innayah. Saya Urfahaula Syakura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.